Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab zat dan perubahannya. Apa itu zat atau materi? Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat atau materi dibedakan menjadi tiga, ada zat padat, cair, dan gas. Kita akan bahas satu persatu ya. Zat padat. Zat padat dia karakteristik yang pertama memiliki bentuk dan volume tetap. Kemudian jarak antar partikel sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contoh zat padat ada kayu, besi, batu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua ada zat cair. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai wadah atau tempatnya. Contohnya air ya, misalnya kita punya sebotol air, kemudian kita tuang ke dalam gelas, otomatis air tersebut akan mengikuti bentuk dari gelas. Kemudian jarak antar partikel renggang. Karakteristik yang ketiga, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Contoh lainnya ada juga sirup, bensin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah gas. Gas memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah. Untuk jarak antar partikelnya sangatlah renggang. Kemudian partikel-partikel dapat bergerak sangat bebas. Contohnya ada asap pabrik, ada oksigen, ada gas pada tabung LPG, dan sebagainya. Lanjut ke perubahan wujud zat. Zat padat berubah menjadi zat cair. Peristiwanya namanya mencair, kemudian sebaliknya cair menjadi padat namanya membeku. Padat menjadi gas namanya menyublim. Kemudian gas berubah menjadi padat namanya mengkristal. Sedangkan cair menjadi gas namanya menguap. Sebaliknya gas menjadi cair prosesnya mengembun. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan wujud zat padat menjadi cair namanya mencair. Contohnya ada es krim, lama-kelamaan yang dibiarkan dia meleleh ya, itu namanya meleleh atau mencair. Kemudian ada juga es batu yang didiamkan. Selanjutnya perubahan cair menjadi padat namanya membeku. Misalnya kita mau membuat es batu ya, perubahan dari air menjadi es namanya membeku. Lanjut, zat cair menjadi gas namanya menguap. Peristiwa menguap ini bisa kita temui ketika kita memasak air misalnya. Lanjut, gas menjadi cair namanya mengembun. Ketika di pagi hari kita kan sering menemui tetes-tetes air di daun atau di bunga, di tanaman gitu ya, itu ada peristiwa mengembun. Lanjut, perubahan zat padat menjadi gas namanya menyublim. Contohnya pada kapur barus. Gas menjadi padat namanya mengkristal. Nah, ini contohnya ada pada salju ya, terbentuknya salju. Lanjut, berdasarkan sifat perubahannya ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat atau materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat jenis baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Kemudian tidak mengubah komposisi kimia dalam zat benda tersebut. Kemudian yang ketiga, bersifat reversibel atau dapat dikembalikan ke wujud aslinya. Contoh dari perubahan fisika adalah lilin meleleh. Jadi ketika lilin dinyalakan, itu kan lilinnya lama-kelamaan meleleh, tapi tidak terbentuk zat baru ya. Itulah yang dinamakan perubahan fisika. Ada juga es yang mencair. Kemudian perubahan kimia. Kalau perubahan kimia adalah perubahan zat atau materi yang disertai dengan pembentukan zat jenis baru. Ciri-cirinya perubahan kimia yang pertama, terbentuk zat jenis baru. Kemudian terjadi perubahan warna, suhu, serta terbentuk endapan dan gas. Kemudian bersifat irreversibel atau reaksi kimia yang sudah menghasilkan zat baru tidak dapat dikembalikan ke wujud semula. Contohnya ada besi yang berkarat. Jadi kalau besi yang sudah berkarat itu kan tidak bisa ya dikembalikan ke bentuk barunya. Kemudian roti membusuk, buah atau sayuran yang membusuk itu adalah contoh dari perubahan kimia.
Selanjutnya, penggolongan materi secara kimia. Ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Yang pertama kita bahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada tabel periodik ya. Nanti ada unsur logam, semi logam, dan non logam. Contohnya ada natrium, itu disingkat Na penulisannya, kemudian ada magnesium Mg, kemudian kalium itu K, dan sebagainya. Lanjut, senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya, air, dia itu punya rumus kimia H2O ya. Jadi H2 itu adalah gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian yang terakhir ada campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran digolongkan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih bedanya campuran homogen dan heterogen? Oke, kita cek contohnya. Kalau campuran homogen, salah satu contohnya yaitu campuran air dengan gula. Jadi ketika kita melarutkan gula di dalam air, itu kan ketika kita sudah aduk, itu kan sudah tidak bisa membedakan gulanya ya, jadi sudah bercampur, itulah namanya campuran homogen. Sedangkan untuk campuran heterogen, contohnya ada campuran air dengan pasir. Jadi ketika kita mencampurkan air dengan pasir, meskipun sudah kita aduk, maka kita masih bisa membedakan mana airnya, mana pasir gitu ya. Oke, jadi itu adalah pengolahan materi. Secara ilmiah ada 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Pembahasan. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang bab zat dan perubahannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.